Halo semua, welcome to podcast kelompok 4 Empat. bersama saya Yosafat dan rekan saya. Gaitsa yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Nah bener banget kata Kak Gaitsa, karena hari ini kita mau ngobrol-ngobrol serius tentang isu hangat nikah. Tapi hari ini kita nggak cuma berdua nih teman-teman. Kita ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu ada Kak Fiona dan Kak Adin. Halo Kak Fiana dan Kak Adin. Boleh nih memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, dimulai dari nama, prodi, angkatan, dan kampusnya di mana, dan juga offline juga boleh nih. Oke, halo pendengar podcast kelompok 4. Halo. Halo Fio. Oke, nama aku Fiona Bekti Pratiwi, bisa dipanggil Vio. Aku dari Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Aku dari angkatan 2023. Oke, mungkin kalau love language ya Kak, itu aku multitasking kali ya. Halo, salam kenal Kak Fio. Halo, Kak Gaitsa. Multitasking nih, jadi pengen belajar terus nih sama Kak Fio. Nah kan tadi Kak Vio udah, mungkin selanjutnya boleh nih Kak Adin memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Aku Adinda Dwi Wahyuningtyas. Pakai I ya teman-teman. Kalian bisa panggil aku Adin. Aku juga sama kayak Kak Vio, dari Pendidikan IPS angkatan 2023 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ. Halo Kak Adin, salam kenal ya. BTW nih, tadi kan love language-nya Kak Vio kan multitasking kan. Kalau Kak Adin tuh, kalau boleh tahu apa sih Kak? Kalau aku kayaknya lebih ke multimedia sih, biar bisa liputan. Udah kayak baju aja tuh dilipat Kak. Dilipet dong Kak Yosa. Oh iya. BTW kalian asalnya dari mana nih? Oke, kalau aku dari Jakarta Timur, Kak Yosa. Oh di Jaktim. Kalau Kak Adin dari mana? Kalau aku dari Jakarta Utara, Kak Yosa. Oh alah, masih anak Jakarta ya. Gimana nih perjalanan dari rumah kalian ke sini, macet atau gimana? Alhamdulillah lancar sih Kak. Aku juga alhamdulillahnya lancar. Cuma ya cuacanya lagi agak panas dikit aja sih. Ah iya sih, emang sih Kak belakangan ini tuh cuacanya lagi panas-panasnya ya Kak. Nanti tiba-tiba hujan juga. Emang lagi gitu Kak, sama kayak yang lagi deket-deket ya, nanti tiba-tiba asing. Nah Kak Vio dan Kak Adin pernah gak sih ngerasain TTA? Apa tuh Kak? Tiba-tiba asing Kak. Ya elah Kak Yosa, itu mah udah biasa Kak. Nih, tapi kalian pernah gak ngerasain air di rumah kalian tiba-tiba mati? Nah itu ngerepotin banget sih. Aku pernah banget itu Kak Gaitsa. Pas banget pas lagi aku sakit perut. Nah kan itu bikin panik banget gak sih Kak Adin? Kalau Kak Vio gimana? Kalau aku sih air di rumah tuh nggak pernah mati ya Kak, tapi tuh jadi kotor gitu airnya Kak. Ini nih lebih bikin panik. Karena kalau air kotor tuh jadi takut untuk makainya, apalagi kalau airnya keruh. Itu juga bener kata Kak Gaitsa. Air di rumah Kak Vio tuh kasusnya sama dengan yang saudara-saudara kita rasain di Papua. Nah itu akibat dari pabrik-pabrik dan pertambangan yang ada di sekitar masyarakat nih. Dan topik ini tuh sempat viral loh Kak Yosa. Wah aku jadi makin penasaran nih Kak Gaitsa. Buat bahas topik ini lebih lanjut lagi bersama narasumber kita pada kali ini. Nah tanpa berlama-lama lagi nih, langsung aja kita masuk ke sesi Ngobrol serius bersama narasumber. Nah Kak Vio dan Kak Adin, kalian pasti udah dengar beritanya tentang banyaknya pabrik-pabrik yang ada di Papua. Dari kalian sendiri tahu gak sih kenapa alasan pabrik-pabrik itu dibangun di Papua? Boleh nih Kak Vio, Kak Adin kasih tanggapannya. Karena kan topik ini menuai pro dan kontra ya di masyarakat sekitar. Oke, menurut aku tuh pasti ada beberapa alasan ya Kak, pasti banyak. Tapi tuh mungkin salah satunya terutama karena di Papua itu memiliki sumber daya alam yang melimpah Kak. Nah kalau aku juga setuju banget sama Kak Vio. Tapi selain itu, menurut aku juga pabrik-pabrik itu sendiri mendirikan lokasinya di Papua agar bisa mengurangi biaya transportasinya sendiri Kak Gaitsa. Karena kan bisa lebih dekat nih dengan sumber daya alamnya kayak emas, tembaga, dan hasil hutan lainnya. Benar juga sih, di Papua kan emang terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah ya. Jadi banyak pengusaha yang mendirikan pabrik di Papua.
Mungkin dari yang tadi Kak Vio dan Kak Adin jelasin kan lebih mengarah ke arah pro-nya ya, mendukung pabrik di Papua. Tapi kalian tuh ada nggak sih ke arah kontra dari pendirian pabriknya di Papua? Oke, kalau dari aku sih pasti ada ya Kak kontranya. Kayak terutama tuh pabrik besar di Papua kayak PT Freeport gitu. Karena mereka tuh kayak masih sering menghasilkan limbah gitu. Terus nggak semua masyarakat setempat tuh mendapatkan manfaat dari pabrik tersebut gitu. Terus kayak malahan cuma beberapa pihak doang yang dapetin manfaat itu, malah sedikit lah gitu. Iya benar-benar. Tapi kan selain itu ada juga hal lain yang bikin aku kayak kontra, nggak ngedukung pabrik Freeport tersebut di Papua. Kabarnya ada konflik nih Kak antara masyarakat adat dan perusahaan setempat terkait lahan dan hak-hak yang ada. Berarti dari Kak Vio dan Kak Adin tuh lebih ke arah netral ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak Vio dan Kak Adin tahu gak sih pabrik-pabrik di Papua tuh kayak PT Freeport tadi tuh apa udah memiliki izin resmi dari pemerintah? Nah untuk pendirian pabrik di Papua sendiri itu emang harus banget memerlukan izin dari pemerintah Kak, baik dari pemerintah tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kalau izin itu tuh kadang mencakup beberapa tahap seperti AMDAL. AMDAL sendiri itu analisis mengenai dampak lingkungan, yang berarti penilaian dari AMDAL tersebut berdampak pada lingkungan yang menjadi persyaratan utama dari penilaian tersebut. Boleh Kak Vio selanjutnya? Oke, mungkin kalau habis dari pemerintah tuh kayak perusahaan juga perlu izin ke lokasi dan operasionalnya juga gitu Kak. Terus karena perusahaan tuh harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Terus habis dari izin pemerintah, perusahaan juga perlu mendapatkan izin dari masyarakat adat di setempat itu. Jadi tuh kayak harusnya perusahaan tuh negosiasi dulu lah, ibaratnya kayak buat menghormati gitu Kak. Walah, berarti lumayan rumit juga ya Kak persyaratannya untuk membangun pabrik yang ada di Papua. Karena harus melewati beberapa proses yang panjang. Oke Kak, mungkin tadi sempat disinggung juga ya terkait dampak lingkungan dari PT Freeport ini. Mungkin aku dan Kak Gaitsa mau lebih dalam membahas tentang PT Freeport ini. Kira-kira dari Kak Vio dan Kak Adin bisa nih langsung jelasin yang kalian tahu tentang PT Freeport. Nah iya tuh Kak Yosa, boleh juga nih kalian jelasin pengaruh dari adanya PT Freeport di Papua. Oke, mungkin sebelum kita ngejelasin ke pengaruh, mungkin kita kenalan dulu kali ya sama PT Freeport yang ada di Papua itu. Nah, PT Freeport ini seperti yang udah banyak orang tahu ya, PT ini tuh merupakan perusahaan dari asal Amerika Serikat gitu Kak. Terus didirikan di Indonesia pada tahun 1967 Kak. Terus merupakan kayak afiliasi dari PT Freeport MC Moran gitu Kak. Terus PT ini tuh kayak berfokus pada eksplorasi, terus pertambangan, terus tembaga, emas dan juga perak. Oh, paham Kak. Berarti PT Freeport ini lebih bergerak ke arah pertambangan ya Kak. Nah, dengan adanya PT Freeport ini, ada nggak sih Kak dampak dan pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar? Kalau untuk dampak dan pengaruhnya pastinya ada dong Kak Yosa. Karena kan di setiap pabrik tuh pasti ada limbah ya. Nah untuk PT Freeport sendiri ini mempunyai limbah yang disebut limbah tiling. Limbah tiling ini merupakan sisa dari proses pengolahan hasil tambang PT Freeport tersebut. Kalau limbah tiling ini biasanya sudah mengisi sungai-sungai di Mimika, bahkan sampai ke laut sekitar, yang membuat perahu di laut itu tuh tidak bisa bergerak. Jadi para nelayan tuh kayak nggak bisa bekerja, menyusahkan para nelayan. Terus adanya krisis air bersih. Jadi para masyarakat tuh merasakan beberapa kesulitan karena adanya limbah tiling tersebut. Gitu Kak, aku juga dengar nih katanya dari pihak Freeport itu tidak bersedia membangun jembatan di atas sungai yang padahal tuh sudah dipenuhi limbah tiling tersebut ya Kak. Ih benar banget tuh Kak Gaitsa, kayak masyarakat tuh pastinya kayak susah beraktivitas gitu, terutama anak-anak jadi dapat akibatnya gitu, karena anak-anak sendiri tuh jadi gatal-gatal kulitnya. Terus kayak di 3 distrik kayak di Agimuga, di Jita, terus di Manasari juga pihak pemerintah tuh nggak mau menindaklanjuti masalah ini. Nah tadi kan aku sama Kak Vio juga sempat udah ngejelasin dampak
negatifnya. Ada juga nih Kak Gaitsa Kayosa dampak positifnya dari PT Freeport tersebut. Kalau misalkan kita lihat dari sisi positifnya ya, dari PT Freeport itu bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal yang ada di sekitar PT tersebut. Dan infrastruktur di sana kayak pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya itu dapat meningkat jadi lebih baik Kak Gaitsa dan Kayosa. Oh begitu ya Kak, jadi PT Freeport sendiri ada dampak negatif dan positifnya sendiri ya Kak. Oke, selanjutnya mungkin kita bakal lebih ngebahas lingkungan di sekitar PT Freeport ya Kak. Ada gak perbedaan pengaruh lingkungan sebelum dan setelah adanya PT Freeport? Oke, mungkin untuk perbedaannya pasti ada ya Kak. Kayak contohnya tuh dulu ada waktu masih zaman Belanda, kayak sebelum PT Freeport ada tuh kayak di Kokonau itu kapal masih bisa bersandar di pinggiran Kokonau gitu. Nah, untuk sekarang kalau untuk berpergian masyarakat tuh harus kayak menghitung pasang surut air lautnya Kak. Nah, kan tadi Kak Vio udah nyebutkan perbedaan dari zaman Belanda sampai sekarang nih. Kalau aku ada perbedaan lainnya, yaitu kalau di sana orang Sempan dan orang Mimika itu berfilosofi hidupnya ada 3 Kak, yaitu sagu, sampan, dan sungai. Nah, untuk sungai ini tempat penghidupan mereka tuh jadi terganggu karena limbah dari Freeport tersebut. Oke, berarti ada perbedaannya ada banget ya Kak. Nah, karena tadi udah jelas banget dari penjelasan dari Kak Vio dan Kak Adin, mungkin pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan terakhir kita di podcast pada kali ini. Wah, banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan kali ini. Mungkin segitu aja dari kami. Saya Yosafat dan rekan saya Gaitsa izin undur diri, see you. on the next podcast.